To Kill a Mockingbird, bagian 1/3. Menangkap Walter Cunningham di halaman sekolah membuatku sedikit senang. Tetapi ketika aku sedang menggosokkan hidungnya di tanah, Jem mendekat dan menyuruhku berhenti. "Kau lebih besar daripada dia," katanya. "Dia hampir seumur denganmu," kataku. "Gara-gara dia, aku jadi salah langkah." "Lepaskan dia, Scott." "Memangnya ada apa?" "Dia tidak bawa bekal," kataku, lalu menjelaskan keterlibatanku dalam urusan makanan Walter. Walter sudah bangkit dan berdiri diam, mendengarkan aku dan Jem. Kepalanya setengah disiapkan, seolah-olah menanti serangan dari kami berdua. Aku menjejakkan kaki untuk mengusirnya, tetapi Jem mengulurkan tangan dan mencegahku. Dia memandangi Walter dengan gaya menduga-duga. "Ayahmu Mr. Walter Cunningham dari Old Sarum?" tanyanya. Dan Walter mengangguk. Wajah Walter tampak seperti dia dibesarkan dengan makanan ikan. Matanya sebiru mata Dil Harris. Tampak merah dan berair. Wajahnya tak berwarna, kecuali ujung hidungnya yang merah muda dan lembab. Dia memainkan tali overallnya dengan gugup memegang-megang kait logamnya. Jem tiba-tiba menyeringai padanya. "Walter, makan siang di rumah kami yuk," katanya. "Kami senang kalau kau mau." Wajah Walter berseri, lalu suram kembali. Kata Jem, "Ayah kami berteman dengan ayahmu. Scott ini, dia memang gila. Dia tidak akan mengajakmu berkelahi lagi." "Jangan terlalu yakin dulu," kataku. Aku kesal pada Jem yang mengobrol janji atas namaku. Tetapi menit-menit istirahat siang yang berharga terus berdetak. "Iya Walter, aku tak akan menyerangmu lagi. Kau suka kacang mentega, kalau kami jago masak." Walter berdiri di tempat, menggigit bibir. Aku dan Jem menyerah, dan kami sudah dekat dengan Redley Place ketika Walter berseru, "Hei, aku ikut." Ketika Walter berhasil mengejar kami, Jem mengajaknya mengobrol santai. "Di sana ada hantu," katanya ramah menunjuk rumah Redley. "Pernah dengar tentang dia, Walter?" "Rasanya pernah," kata Walter. "Aku hampir mati waktu tahun pertama aku sekolah dan makan kacang pekan itu. Kata orang, dia meracuninya dan menaruhnya di dekat pagar sekolah." Sepertinya Jem tidak terlalu takut lagi pada Bu Redley kalau ada aku dan Walter di sampingnya. Malah dia semakin sombong. "Aku malah pernah masuk sampai ke rumahnya," katanya kepada Walter. Orang yang pernah masuk ke rumahnya mestinya sudah tidak lari tunggang-langgang lagi setiap kali lewat di situ, kataku pada awan di langit. "Siapa yang lari, Nona Centil?" "Kau, Jem, kalau tak ada teman." Pada saat kami sampai di tangga depan, Walter sudah lupa bahwa dia seorang Cunningham. Jem berlari ke dapur dan meminta Calpurnia menyiapkan piring tambahan karena kami kedatangan tamu. Atticus menyapa Walter dan memulai diskusi tentang panen yang tak bisa dipahami olehku maupun Jem. "Saya tidak naik ke kelas 2, Mr. Finch, karena saya harus bolos setiap musim semi dan membantu Papa memotong. Tetapi sekarang ada satu lagi di rumah yang sudah bisa membantu." "Apakah dia kalian bayar dengan sekarung kentang?" tanyaku. Tetapi Atticus menggeleng padaku. Selagi Walter menumpuk makanan di piringnya, dia dan Atticus mengobrol seperti dua lelaki dewasa. Membuatku dan Jem terheran-heran. Atticus sedang mengomentari masalah-masalah pertanian ketika Walter menyela untuk meminta sirup gula. Atticus memanggil Calpurnia yang kembali dengan membawa sebotol sirup. Dia berdiri menunggu Walter selesai menuangkan sirup itu banyak-banyak pada sayur dan daging. Gelas susu pun mungkin akan dituangi juga, andaikan aku tak menanyakan apa-apaan yang dia lakukan itu. Piring perak berkelentang ketika dia meletakkan botol dan dengan cepat meletakkan tangan di pangkuan. Lalu dia menunduk. Atticus menggeleng lagi padaku. "Tapi makanannya sampai terendam sirup begitu," aku protes. "Semuanya dituangi." Pada saat itulah Calpurnia mengajakku ke dapur. Dia sangat marah.
Dan saat dia sangat marah, tata bahasanya kacau. Ketika tenang, tata bahasanya sama baiknya dengan tata bahasa siapapun di Mekom. Kata Atticus, pendidikan Calpurnia lebih tinggi daripada sebagian besar orang kulit hitam. Waktu dia memicingkan mata padaku, kerut-kerut kecil di sekitar matanya bertambah dalam. Ada orang yang cara makannya beda sama kita. Bisiknya galak. Tapi kau tak boleh negur mereka di meja gara-gara mereka beda. Anak itu tamumu, dan kalau dia mau makan taplak meja, kau biarkan saja, ngerti? Dia bukan tamu kau, dia cuma seorang Cunningham. Tutup mulut. Siapapun mereka, orang yang melangkahkan kakinya di rumah ini adalah tamu. Jadi, jangan sampai aku pergoki kau mengomentari kebiasaan mereka seolah kau lebih tinggi. Kalian mungkin memang lebih baik dari keluarga Cunningham, tapi kau tak ada artinya kalau mempermalukan mereka seperti itu. Kalau kau tak bisa makan dengan sopan di meja, duduk saja di sini dan makan di dapur. Calpurnia mendorongku ke ruang makan melalui pintu ayun dengan tepukan menyengat. Aku mengambil piringku dan menghabiskan makananku di dapur. Tetapi bersyukur karena tak perlu malu menghadapi mereka lagi. Aku mengatakan kepada Calpurnia supaya dia menunggu. Aku akan membalas. Suatu hari nanti, saat dia tak memerhatikan, aku akan menenggelamkan diri di pusaran Baker, dan dia akan menyesal. Lagi pula, tambahku, dia sudah membuatku kena masalah hari ini. Dia mengajariku menulis dan ini semua salahnya. Jangan rewel, katanya. Jem dan Walter berjalan kembali ke sekolah di depanku. Tinggal sebentar untuk mengadukan kepada Atticus tentang kejahatan Calpurnia masih sebanding dengan berlari sendirian melewati Radley Place. Dia memang lebih suka Jem daripada aku menyimpulkan, dan menyarankan agar Atticus tidak membuang waktu untuk mengusirnya. Pernahkah kau merenungkan bahwa Jem tidak membuat kau cemas sepertimu? Suara Atticus datar. Aku tak berniat mengusirnya, sekarang atau kapanpun. Kita tak bisa bertahan sehari pun tanpa kau. Pernahkah kau memikirkan itu? Pikirkanlah betapa banyak yang dilakukan kau untukmu, dan patuhilah perkataannya. Mengerti? Aku kembali ke sekolah dengan menyimpan kebencian terhadap Calpurnia hingga suara pekikan tiba-tiba memecahkan dendamku. Aku mendongak dan melihat Miss Caroline berdiri di tengah-tengah ruangan. Kengerian melanda wajahnya. Rupanya dia sudah cukup pulih dari kejadian pagi hari dan menjalani profesinya dengan lebih tabah. Dia hidup, jeritnya. Anak-anak lelaki bergegas membantunya. Ya Tuhan, pikirku, dia takut tikus. Little Chuck Little yang memiliki kesabaran fenomenal dengan semua makhluk hidup berkata, "Kemana perginya makhluk itu, Miss Caroline? Beritahu kami, kemana perginya?" "Cepat, Disi." Dia berpaling ke anak di belakangnya. "Disi, tutup pintunya dan kita tangkap dia." "Cepat, Mem, kemana perginya?" Miss Caroline menudingkan jarinya yang gemetaran tidak pada lantai atau meja, tetapi pada seseorang bertubuh besar yang tak kukenal. Wajah Little Chuck menjadi tenang dan dia berkata lembut, "Maksud Anda dia?" "Iya, Mem, dia memang hidup. Apakah dia membuat Anda takut?" Miss Caroline berkata putus asa. "Aku sedang berjalan melewatinya waktu makhluk itu merayap dari rambutnya." "Tahu-tahu saja merayap dari rambutnya." Little Chuck menyeringai lebar. "Kutu tak perlu ditakuti, Mem. Anda belum pernah lihat?" "Jangan takut, kembali saja ke meja Anda lalu kita belajar lagi." Little Chuck Little adalah seorang lagi penduduk yang tidak tahu dari mana dia akan memperoleh makanannya yang berikut. Tetapi dia seorang lelaki terhormat. Dia memegang sikut Miss Caroline dan membimbingnya ke depan ruangan. "Tak usah khawatir, Mem," katanya. "Tak perlu takut dengan kutu. Saya ambilkan air dingin ya." Pemilik kutu itu tak menunjukkan minat sedikit pun pada kehebohan yang diakibatkannya. Dia menelusuri kulit kepala di atas keningnya, menemukan kutu itu dan menjepit makhluk itu di atas jempol dan telunjuknya. Miss Caroline mengamati proses itu dengan takjub dan ngeri. Little Chuck membawakan air dalam gelas kertas dan Miss Caroline meminumnya dengan lega. Akhirnya dia mendapatkan kembali suaranya. "Siapa namamu, Nak?" tanyanya lembut. Anak itu berkedip. "Siapa? Saya?"
Miss Caroline mengangguk. Baris Ewell. Miss Caroline memeriksa buku absennya. Di sini ada satu Ewell, tetapi tak ada nama depannya. Bagaimana cara mengeja nama depanmu? Saya tidak tahu. Kalau di rumah saya dipanggil Baris. Nah Baris, kata Miss Caroline, menurut ibu, kamu boleh tidak bersekolah untuk sisa siang ini. Ibu minta kamu pulang dan keramas. Dari mejanya, Miss Caroline mengeluarkan sebuah buku tebal, membalik-balikkan halamannya dan membaca sebentar. Obat tradisional yang baik untuk Baris. Ibu minta kamu pulang dan mencuci rambut dengan sabun alkali. Kalau sudah, obati kulit kepalamu dengan kerosin. Untuk apa, Mem? Untuk membasmi kutu. Soalnya Baris, anak lain bisa tertular dan tentunya kamu tak mau itu terjadi, bukan? Anak itu berdiri. Manusia terdekil yang pernah kulihat. Lehernya abu-abu tua, punggung tangannya berdaki, dan kukunya panjang dan hitam. Dia memicingkan mata pada Miss Caroline dari daerah bersih seukuran kepalan pada wajahnya. Mungkin tadi tak ada yang memperhatikan karena hampir sepanjang pagi aku dan Miss Caroline menghibur anak sekelas. Dan Baris, kata Miss Caroline, tolong mandi dulu sebelum kamu kembali besok. Anak itu tertawa tak sopan. Anda tak bisa mengusir saya, Mem. Saya memang baru mau pergi. Saya sudah cukup lama di sini tahun ini. Miss Caroline tampak bingung. Apa maksudmu? Anak itu tidak menjawab. Dia mengeluarkan dengusan pendek dengan nada menghina. Salah satu anggota kelas yang lebih tua menjawabnya. Dia anggota keluarga Ewell, Mem. Dan aku bertanya-tanya apakah penjelasan ini akan gagal seperti upayaku tadi. Namun Miss Caroline tampaknya mau mendengarkan. Ada banyak di sekolah ini. Mereka datang pada hari pertama setiap tahun lalu pergi. Pengawas murid bisa memaksa mereka hadir karena dia mengancam melapor kepada sheriff. Tetapi dia sudah putus asa, mencoba membuat mereka tetap bersekolah. Menurutnya, dia sudah menegakkan hukum dengan mencantumkan nama mereka di buku absen dan menggiring mereka ke sini pada hari pertama. Ibu mesti mencatat ketidakhadiran mereka selama sisa tahun. Tapi, bagaimana orang tua mereka? Tanya Miss Caroline dengan kecemasan yang tulus. Tak punya ibu, jawabnya. Dan papa mereka suka bikin masalah. Baris Ewell tersanjung dengan penjelasan itu. Sudah 3 tahun datang ke kelas 1 pada hari pertama. Dia menambahkan, kalau saya pintar tahun ini, mestinya saya akan dinaikkan ke kelas 2. Miss Caroline berkata, silahkan duduk kembali Baris. Dan begitu dia mengucapkannya, aku tahu dia telah membuat kesalahan besar. Pandangan meremehkan anak itu berubah menjadi amarah. Coba saja, Mem. Little Chuck Little berdiri. Biarkan dia pergi, Mem, katanya. Dia jahat dan kuat. Bisa-bisa dia malah bikin kacau. Dan di sini banyak anak kecil. Dia termasuk anak yang bertubuh paling kecil. Tetapi ketika Baris Ewell berbalik menghadapnya, Little Chuck memasukkan tangan kanannya ke saku. Hati-hati Baris, katanya. Aku lebih suka membunuhmu daripada melihatmu. Pulanglah. Baris tampaknya takut pada anak yang tingginya hanya setengahnya itu, dan Miss Caroline memanfaatkan keraguannya. Baris, pulanglah. Kalau tidak, ibu akan memanggil kepala sekolah, katanya. Ibu toh tetap harus melaporkan hal ini. Anak itu mendengus dan menggeleng malas ke pintu. Setelah mencapai jarak aman, dia berbalik dan berseru. Laporkan saja, tapi terkutuk kau. Belum pernah ada pelacur ingusan yang jadi guru sekolah bisa memaksaku. Kau tak bisa menyuruhku pergi, Mrs. Ingat saja, kau tak mengusirku kemana-mana. Dia menunggu sampai dia yakin Miss Caroline menangis, lalu berjalan keluar gedung. Dalam sekejap, kami mengerumuni meja Miss Caroline, mencoba menghiburnya dengan berbagai cara. Anak itu memang jahat sekali, benar-benar kejam. Ibu tidak perlu mengajar orang-orang seperti itu. Itu bukan kebiasaan Macomb. Miss Caroline, bukan ibu mau membacakan cerita? Cerita kucing tadi pagi, bagus sekali. Miss Caroline tersenyum, membersihkan hidungnya dan berkata, terima kasih sayang.
membubarkan kami, membuka buku, dan memesona kelas 1 dengan narasi panjang mengenai kodok kata yang tinggal di aula. Ketika aku melewati Radley Place keempat kalinya hari itu, 2 kali dengan lari secepat mungkin, kemuramanku semakin mendalam, menyamai rumah itu. Jika sisa tahun ajaran ini akan syarat drama seperti hari pertama, mungkin sedikit menyenangkan. Tetapi kemungkinan menempuh 9 bulan dengan menahan keinginan membaca dan menulis membuatku berpikir untuk kabur dari rumah. Menjelang malam, sebagian besar rencana perjalananku sudah siap. Ketika aku dan Jem adu lari di trotoar untuk menyambut Atticus saat pulang dari kantor, aku tidak memberi banyak perlawanan. Ini kebiasaan kami, menyambut Atticus begitu kami melihatnya mengitari tikungan kantor pos di kejauhan. Atticus tampaknya sudah melupakan kesalahanku tadi siang. Dia bertanya ini itu tentang sekolah. Aku hanya memberikan jawaban-jawaban pendek, satu suku kata, dan dia tidak mendesakku. Mungkin Calpurnia merasakan bahwa hariku suram. Dia membiarkanku menungguinya memasak makan malam. Pejamkan mata dan buka mulutmu. Aku punya kejutan, katanya. Dia jarang membuat roti jagung. Katanya dia tak pernah punya waktu. Tetapi karena aku dan Jem bersekolah, hari ini beban kerjanya jadi lebih ringan. Dia tahu aku suka sekali roti jagung. Aku rindu padamu hari ini, katanya. Rumah ini sepi sekali. Sampai-sampai sekitar jam 2 aku harus menyalakan radio. Kenapa? Aku dan Jem kan tak pernah di rumah kecuali kalau hujan. Aku tahu, katanya. Tapi salah satu dari kalian selalu datang kalau kupanggil. Aku heran, berapa banyak waktu yang kuhabiskan untuk memanggilmu dalam sehari ya? Katanya bangkit dari kursi dapur. Cukup waktu untuk membuat roti jagung, kurasa. Keluarlah dulu, aku mau menghidangkan makan malam. Calpurnia membungkuk dan menciumku. Aku keluar bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Dia ingin berbaikan denganku. Pasti itu sebabnya. Sejak dulu dia terlalu keras dan sering jengkel padaku. Dan hari ini akhirnya dia menyadari kekeliruannya. Dia menyesal dan terlalu keras kepala untuk mengatakannya. Aku lelah akibat kenakalan-kenakalan yang kulakukan hari itu. Setelah makan malam, Atticus duduk memegang koran dan memanggil. Scott, siap membaca? Rupanya Tuhan memberiku beban lebih berat daripada yang bisa kutanggung. Jadi aku pergi ke teras depan, Atticus mengikutiku. Ada apa, Scott? Kubilang pada Atticus aku merasa tidak enak badan, dan kurasa aku tak akan bersekolah lagi kalau dia tak berkeberatan. Atticus duduk di ayunan dan menumpangkan kaki. Jarinya mengeluyur ke saku kemeja tempatnya menyimpan jam. Katanya dia hanya bisa berpikir dengan cara itu. Dia menunggu dalam kesunyian yang menyenangkan, dan aku mencoba memperkuat kedudukanku. Kau tidak pernah sekolah, Atticus, dan kau baik-baik saja. Jadi aku juga mau di rumah saja. Kau bisa mengajariku seperti kakek mengajarimu dan paman Jack. Tidak, aku tidak bisa, kata Atticus. Aku harus mencari nafkah. Lagi pula aku bisa dipenjara kalau menahanmu di rumah. Malam ini kau minum magnesia, dan besok kau sekolah. Aku tak apa-apa kok, benar. Sudah kuduga. Nah, ada apa sebenarnya? Sedikit demi sedikit kuceritakan padanya nasibku yang malang hari ini. Dan katanya caramu mengajar keliru. Jadi kita tak boleh membaca bersama lagi kapanpun. Tolong jangan menyuruhku ke sana lagi. Aku mohon, Sir. Atticus berdiri dan berjalan ke tepi teras. Ketika selesai menekuri rumpun anggur wistaria, dia berjalan kembali kepadaku. Pertama-tama, katanya, kalau kau bisa mempelajari satu keterampilan sederhana, Scott, kau bisa bergaul lebih baik dengan berbagai jenis orang. Kau baru bisa memahami seseorang kalau kau sudah memandang suatu situasi dari sudut pandangnya. Sir, kalau kau sudah memasuki kulitnya dan berjalan-jalan di dalamnya. Kata Atticus, aku belajar banyak hal hari ini.
Dan Miss Caroline juga belajar beberapa hal. Dia belajar untuk tidak pernah memberi sesuatu kepada seorang Cunningham, misalnya. Tetapi, andai aku dan Walter tadi menempatkan diri kami dalam posisinya, kami akan memahami bahwa kekeliruan itu tidak disengaja. Kami tak bisa menuntutnya mengetahui semua kebiasaan Malcolm dalam sehari. Dan kami tak bisa menuntut tanggung jawabnya kalau dia tidak tahu. Enak saja, kataku. Aku juga tak tahu kalau aku tak boleh membaca untuknya. Tapi dia menuntut tanggung jawabku. Dengar Atticus, aku tak harus bersekolah. Aku meledak dengan pikiran mendadak. Baris Ewell ingat, dia cuma bersekolah pada hari pertama. Pengawas murid menganggap dia sudah menegakkan hukum dengan mencantumkan namanya pada daftar absen. Kau tidak bisa begitu, Scout, kata Atticus. Kadang-kadang dalam kasus tertentu, lebih baik kita sedikit membengkokkan hukum. Dalam kasusmu, hukum tetap kaku. Jadi, kau harus bersekolah. Aku tak mengerti kenapa aku harus sekolah kalau dia tidak. Dengarlah. Atticus berkata, keluarga Ewell sudah menjadi aib bagi Malcolm selama bergenerasi-generasi. Sepanjang ingatannya, tak ada satupun anggota keluarga itu yang pernah bekerja dengan benar. Dia berkata bahwa pada suatu Natal nanti, kalau dia membuang pohon Natal, dia akan mengajakku dan menunjukkan di mana dan bagaimana mereka hidup. Mereka manusia, tetapi hidup seperti binatang. Mereka boleh bersekolah kapanpun mereka mau, kalau mereka menunjukkan gejala terlemah bahwa mereka ingin menuntut ilmu. Kata Atticus, ada cara-cara untuk memaksa mereka bersekolah dengan kekerasan. Tetapi konyol kalau kita memaksakan orang seperti keluarga Ewell ke lingkungan baru. Kalau aku tak ke sekolah besok, kau akan memaksaku? Mari kita simpulkan begini, kata Atticus datar. Kau, Miss Scott Finch, adalah orang biasa. Kau harus menaati hukum. Dia berkata keluarga Ewell adalah masyarakat eksklusif yang beranggotakan orang-orang Ewell. Dalam situasi tertentu, orang biasa dengan bijak membiarkan mereka memperoleh hak tertentu dengan cara sederhana, yaitu membutakan mata pada beberapa kegiatan Ewell. Mereka tak perlu bersekolah misalnya. Contoh lain, Mr. Bob Ewell, ayah Baris, diizinkan berburu dan menjerat di luar musim. Atticus, itu kan keliru, kataku. Di Macomb County, berburu di luar musim adalah kejahatan ringan menurut hukum. Kejahatan besar di mata penduduk. Memang melanggar hukum, kata ayahku. Dan jelas keliru. Tetapi kalau seseorang menghabiskan uang santunan untuk membeli whisky hijau, anak-anaknya akan menangis kelaparan. Sepengetahuanku, tak ada pemilik tanah di sekitar ini yang membenci anak-anak itu karena memakan hewan yang ditangkap ayah mereka. Mr. Ewell tidak boleh begitu. Memang tidak boleh, tetapi dia tak akan mengubah kebiasaannya. Apakah kau akan melampiaskan ketidaksukaanmu pada anak-anaknya? Tidak, Sir, gumamku dan berusaha sekali lagi mempertahankan pendapatku. Tapi kalau aku terus bersekolah, kita tak boleh membaca bersama lagi. Hal ini sangat mengganggumu ya? Ya, Sir. Waktu Atticus memandangku, kulihat ekspresi wajahnya yang selalu membuatku menduga ada sesuatu. Kau tahu artinya kompromi? Tanyanya. Membengkokkan hukum? Bukan. Kesepakatan yang dicapai dengan sama-sama mengalah. Caranya begini, katanya. Kalau kau mengalah dan mengakui bahwa bersekolah itu perlu, kita akan terus membaca setiap malam seperti biasa. Setuju? Setuju, Sir. Kita anggap kesepakatan ini sah tanpa formalitas yang biasa, kata Atticus ketika dia melihatku bersiap-siap meludah. Saat aku membuka pintu kawat, Atticus berkata, "Omong-omong, Scott, sebaiknya kau tidak usah bilang apa-apa di sekolah tentang kesepakatan kita." Kenapa tidak? Aku khawatir kegiatan kita akan disambut dengan kecaman keras dari lembaga pendidikan yang lebih berwenang. Aku dan James sudah terbiasa dengan diksi ayah kami yang lebih cocok diterapkan pada surat wasiat. Dan kami bebas menyela Atticus kapanpun
untuk memintanya menjelaskan kata-kata itu kalau ucapannya tak kami mengerti. "Apa, Sir?" "Aku tak pernah bersekolah," katanya. "Tetapi aku punya firasat bahwa jika kau memberitahu Miss Caroline bahwa kita membaca setiap malam, dia akan memburuku. Dan aku tak ingin dia memburu aku." Atticus menghabiskan waktunya denganku malam itu, dengan serius membaca kolom-kolom teks tentang lelaki yang duduk di tiang bendera tanpa alasan yang jelas, yang memberi alasan cukup bagi Jem untuk melewatkan Sabtu berikutnya di rumah pohon. Jem duduk sejak usai sarapan sampai matahari terbenam dan bisa-bisa bermalam di sana andai Atticus tidak memutus jalur perbekalannya. Hampir sepanjang hari aku memanjat naik turun, menjadi kurirnya, menyediakan bacaan, makanan, dan minuman, dan sedang membawakan selimut untuknya ketika Atticus berkata bahwa kalau aku tidak mengacuhkannya, Jem akan turun. Atticus benar.